Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altung dalam renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Rabu 14 Oktober 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi pengikut Putra-Mu. Dan betapa Engkau menghendaki agar lewat karya dan tugas kami, nama-Mu semakin dimuliakan. Kami mohon kepadamu, curahailah kami Roh Kudus-Mu, agar membuka hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami dengar mampu membuat kami untuk hidup sebagai putra-putrimu yang sejati, jauh dari kemunafikan, jauh dari kesombongan, jauh dari keangkuhan. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingguh, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepada Yesus, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Meringankan atau menjadi beban. Kadang kita merasa belum cukup kita meletakkan beban di pundak, hati, dan pikiran orang lain, lalu kita menjadi beban lagi bagi mereka. Dalam Injil hari ini, Yesus mengkritik baik para ahli Taurat maupun orang-orang Farisi. Melanjutkan kritikannya kemarin tentang kemunafikan. Kemunafikan membuat orang tidak tampil apa adanya atau tampil asli. Sebaliknya, kemunafikan membuat orang tampil tiruan atau tidak asli. Apa yang mereka dapatkan dari kemunafikan? Bisa saja orang lain merasa senang ketika mendengar kata-kata dari orang-orang munafik, karena mereka memperhalus kata-kata mereka.
Tetapi sesungguhnya kemunafikan hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Mengapa? Karena sesaat ketika orang mengetahui kemunafikanmu, maka disitulah kehancuranmu akan terjadi. Pagi hari ini kita mau bermenung dan berefleksi sekaligus bertanya, apakah saya juga pernah melakukan hal yang sama yang dikatakan oleh Yesus? Demi menggapai tujuan-tujuan pribadi saya, maka saya berlaku munafik di hadapan atasan saya, di hadapan teman, di hadapan suami atau istri. Hari ini ketika kita mendapatkan kritikan Yesus, kita diajak untuk berbalik. Berbalik dan berubah agar keaslian diri kita muncul, dan sesaat ketika keaslian itu muncul, lalu kita menjadi berkat bagi orang lain. Tentunya setiap dari kita berjuang untuk menjadi pribadi yang jujur, tampil apa adanya. Dan justru ketika kita tampil apa adanya, justru kita akan disenangi oleh orang lain. Kita akan menjadi berkat bagi mereka. Hari ini, saya mau mengajak Anda sekalian untuk tinggalkan dan tanggalkanlah segala sesuatu yang membuat Anda tampil munafik di masa-masa yang lampau. Dan sekarang waktunya kita memutuskan rantai kemunafikan itu, agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, agar kita menjadi contoh dan teladan bagi orang lain dalam hal kejujuran dan keaslian diri kita. Anda pasti bisa melakukannya bersama dan dengan Tuhan. Anda pasti bisa. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.